Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semua dalam lindungan Allah. Saya ingin paparkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan sistem dan koneksi di basis terminal controller point TCP area delima. Jadi proses permasalahannya jangan dialihkan isu-isu kepada hal yang kecil, hal-hal masalah politisir yang tidak penting. Permasalahannya tentang koneksi dan sarana serta piranti aset Telkom yang memakai daripada saldo simpanan dari milik kita desktop tahun 2006 pasca kedatangan BRR dalam rangka rekonstruksi pembangunan pasca tsunami Aceh. Semua daripada NGO internasional membawa satu sistem dari negaranya masing-masing untuk percepatan pembangunan pasca tsunami, rekonstruksi dalam segala bidang, termasuk rekonstruksi permasalahan perbankan ataupun koneksitas internet untuk memudahkan kerja dalam hal menyangkut keuangan dan finansial untuk pencairan dana-dana di setiap titik-titik NGO. Yang telah kita hitung jumlah daripada kedatangan NGO ke Aceh pasca tsunami, baik dari bantuan di lokal Indonesia ataupun Asia, bahkan Eropa dan termasuk benua Amerika. Ya, kita bisa hitung jumlah negara yang masuk pasca rekonstruksi tsunami di Aceh. Hitung bola dunia yang ada di Museum Aceh, Museum Tsunami Aceh. Kalau nggak salah saya pernah menghitung berapa itu, 99 ya. 99 negara internasional singgah ke Aceh dalam rangka rekonstruksi percepatan penanggulangan bencana tsunami, yang sehingga dengan keputusan darurat Bapak Presiden SBY menetapkan Departemen Bantuan Kepresidenan untuk tanggap darurat pasca tsunami, yaitu dengan Bapak Kuntoro sebagai atase presiden khusus untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Aceh yang masih dalam dirundung duka dan trauma yang sangat mendalam. Yang kita tahu yang menelan korban jiwa orang Aceh, rakyat di pesisir kota Banda Aceh, Melabu, Sigli yang paling dominan,
bahkan sampai kepada Samalanga Biren, ya, yang total daripada korban jiwa sekitar 300.000 jiwa di Aceh, ya. 500.000 jiwa korban Aceh tenggelam dalam air bah yang menerjang induk Kota Raja, yang melampaui Masjid Baitur Rahman, ya, atap ulah tempat wudhu, ya, yang setinggi atap ulah tempat wudhu daripada Masjid Baitur Rahman dulu, yang membawa kepada kehancuran yang hebat dari segi bangunan rumah di pesisir, bahkan toko-toko, bahkan termasuk dinas-dinas, instansi-instansi, termasuk yang terparah Polda, ya kan, banyak daripada kerugian yang dihadapi. Jadi NGO di ketika itu bekerja dengan ekstra dengan satu sistem dunia yang terkoneksi dalam alur kerja yang satu dengan 99 negara. Kucuran daripada dana dan saldo terendap di departemen yang ataupun perangkat-perangkat di dinas yang ditinggalkan oleh mereka setelah selesai pasca darurat. Jadi jumlah dana yang terakumulasi oleh pihak sistem TCP jumlah yang sangat besar. Jadi kita hadapi dunia ini, kenapa mereka selalu bolak-balik datang ke Aceh, karena ada memang sesuatu yang tinggal yang mungkin ingin mereka ambil kembali untuk koneksi internet untuk perbaikan, sehingga kedatangan mereka di sini memang tidak ada satu kendala pun, tidak ada satu halangan yang dihalang-halangkan oleh Pemda, tetapi selalu ada kemudahan-kemudahan yang intinya mereka datang ke sini dalam masa menyelesaikan tugas. Permasalahannya yang kita hadapi sekarang, karena ini perangkat kita punya 2006, bahkan ada data yang tersimpan daripada masa referendum, ada data penting tentang masalah satu video tentang pengibaran bendera waktu selama referendum yang disinyalir oleh pihak keamanan itu bendera yang belum legal, faktor daripada tidak dinaikkan ke tiang utama. Jadi ada videonya, ya, dengan durasi sekitar setengah jam, ya, cuman di tiang kayu biasa, ya. Sedangkan di tiang induknya masih tertancap bendera dengan bendera merah putih, ya. Sedangkan di menara kita juga terlibat dalam aktivis referendum, ya. Waktu dulu, ya, guru kita Tunku Bulkeni daripada organisasi Taliban, ya, dan mahasiswa Sira Taliban bergandeng tangan untuk pengumpulan massal terbesar dalam sejarah Aceh untuk referendum masa kepresidenan SBY, masa kepresidenan Gus Dur, untuk menyaring aspirasi rakyat dalam perihal kemandirian Aceh untuk akan datang. Jadi di sini kita problemnya tentang permasalahan dana ataupun hibah
saldo yang terendap di perangkat-perangkat instansi, baik instansi pemerintah ataupun instansi militer, sipil, bahkan rakyat biasa yang sudah dibentuk dalam satu sistem pencatatan sipil dunia, yang dengan sistem tersebut mengatasi untuk pencatatan jumlah penduduk yang terupdate di sistem pencatatan sipil dunia yang dipegang oleh Jepang. Oleh negara Jepang punya hak untuk mengakses data-data penduduk negara-negara dimanapun dengan satu sistem pencatatan yang dikatakan yang digabungkan dengan sistem finansi dana koin, yaitu BTC. Kenapa Jepang mendapat hak sebagai akses untuk mengolah data pencatatan sipil dunia? Karena di sini sama seperti tsunami, Jepang banyak korban setiap tahun karena rawan gempa dari masa pemboman kota Nagasaki, Hiroshima daripada bom atom yang menelan banyak jutaan korban, sehingga akses daripada pendataan penduduk sipil dunia diambil peran oleh Jepang dalam mendata korban-korbannya daripada korban bom atom waktu Perang Dunia Kedua. Di sini digabungkan dengan satu sistem yang bisa diolah, didaur ulang balik dengan sistem koin yang dinamakan BTC, yang di situ terkait dengan sistem World Bank, banking, sistem token-token dunia Eropa, Uni Eropa, yang sebagai penyimpanan koin untuk diolah menjadi saldo dan virtual, dan sebagai hash power, satu sistem yang bekerja dengan balanse durasi video daripada amatir kameraman, studio TV dunia terkumpul, terakumulasi dalam koin, akhirnya menjadi satu saldo dan bisa diolah kepada sistem muamalat jual beli, kepada jual beli arus, jual beli token listrik, pulsa, ataupun sebagai alat-alat penghitung daripada penghitung penggerak mesin. Sehingga di sini permasalahan sistem yang pertama yang pernah saya lakukan dengan desktop ini, yaitu dengan program, saya masuk di program PowerPoint, ya, karena memang jalur daripada koin tersebut yaitu hash power. Untuk menciptakan hash power kita masuk daripada jalur PowerPoint. Jadi PowerPoint tersebut ada update kamera, sistem studio yang para wartawan untuk rilis berita secara update full 24 jam seperti Reuters, BBC dan lain-lain, dengan sistem update video 24 jam tanpa shutdown ataupun tanpa mematikan sistem kamera, karena terkoneksi dengan sistem TCP, pengontrolan dan perekaman audio gambar yang ditangkap oleh badan induk satelit, baik di dunia maupun di Indonesia, yang masing-masing satelit punya basis camp ataupun TCP ataupun terminal untuk menyimpan semua data-data
yang diakses ataupun data-data yang masuk ataupun data yang keluar. Jadi dengan sistem TCP ini ada satu sistem kerja komputer untuk mendaur ulang daripada data, menghitung setiap ketikan, huruf ketikan, menghitung setiap rekaman suara yang ada bisa dibaca dengan huruf, hingga menimbulkan angka-angka yang bergerak, yang statistiknya bisa bergerak, terkombinasi dengan sistem TOPAI yang menterjemah kayak Google Assistant, menterjemah bahasa-bahasa dalam bentuk logat manapun yang bisa dihasilkan dengan huruf, sehingga tercatatlah dengan bentuk angka yang dikatakan dari hal yang terkecil. Dari yang terkecil hitungan angka, kalau hitungan angka dari pertama volt, ampere ya. Ampere kalau tenaga listrik, ampere, habis itu volt, habis itu tingkatnya lagi mah, megawatt, pertama watt ya, watt, ampere, volt, terusnya dalam hitungan angka yang bergerak menjadi kilo, mega, dan seterusnya kalau itu dalam masalah kelistrikan. Dalam masalah data, penggunaan data ataupun data yang masuk dan data keluar, ada hitungannya, ataupun pemakaian luas layar, berapa layar yang terpakai, ada hitungannya dengan sistem akumulasi bit, MB, GB, bit, MB, GB, terus ke atasnya bit, GB, MB, mah, dan seterusnya kepada mega, kepada mega, mah, kilo, di sini dalam sistem bit terakumulasi dengan satu istilah bit. Jadi yang didaur ulang ini adalah bit ataupun pip. Kalau ada dua versi. GB bit dari ampere pertama untuk suhu, untuk baterai, habis itu meningkat menjadi bit, dari bit ini jadi GB hitungannya, jadi MB, habis itu menjadi bit. Jadi satu bit ini permasalahannya ada yang beragam-beragam. Karena makna bit di sini saya dengan harfiah saja mengartikan bit ini sesuatu bulatan sistemnya, grafik bulatan yang sudah full, yang sudah penuh, itu bit, itu pengertian kasarnya. Jadi sudah penuh satu. Jadi satu ini satu apa? Apa satu telur? Apa satu kecamatan? Apa satu bulan dengan waktu? Apa satu komoditi, ataupun satu virtual yang diistilahkan dengan aset yang berharga virtual sekarang, virtual yang bisa diolah untuk menjadi saldo. Jadi virtual yang bisa diolah untuk menjadi saldo ini ada macam ragam. Jadi PIP ini ada katakanlah PIP bisa dikatakan poin. Kalau dalam sistem perjudian ataupun pertandingan bola, poin, dari poin kita di sini ada PIP namanya koin. Ya, ada koin ini ada terbagi lah. Poin ada terbagi ragam beribu-ribu macam. Koin juga ada berbagai macam, yang sehingga dinamakan dengan satu di luar dikatakan dengan token. Jadi jumlah daripada akumulasi pin, kalau kita menyita waktu dalam setiap koin ini relatif berbeda-beda. Kalau koin ETH punya saldo dengan IDR rupiah 35 juta, berarti
waktu tersebut juga sebanding dengan 35 juta. Ya. Kalau koin itu B dalam harga 1M 600 juta, 1M 600 juta menyita waktu juga dalam waktu 1M 600 juta. Ya. Jadi PIP ini biasa pemakaian kalau punya kami ini B. Jadi hitungan akumulasi PIP yang paling maksimal yaitu B, karena pembagiannya untuk Asia ada B kuning, untuk Amerika ada B hijau, tapi untuk standarnya Asia kita pakai B kuning, karena kalau B hijau itu di benua Amerika. Jadi B kuning ini harganya sekarang 1,6 M, yang waktu daripada akumulasi B tersebut kadang-kala membutuhkan waktu dengan sistem hash power. Ya, kita harus punya hash power. Yang hash power ini 50.000 giga hash power seharga 2.750 US dollar. Dalam artian kata 50 giga hash kalau di-EDR-kan sekitar 35 juta, 45 jutaan. Itu 50.000 giga hash. Jadi 50.000 giga hash ini bisa kadang-kala menghasilkan koin dalam satu hari hanya 0,111 satu hari. Jadi dalam jumlah menghasilkan uang mungkin satu hari 200 jutaan. Itu kalau 50.000 giga hash. Jadi waktu yang tersita oleh 50 giga hash power tersebut juga terakumulasi sebanding dengan jumlah hash power. Jadi hash power ini makin banyak kita punya aset hash power, makin singkat waktu kita dalam proses produksi B koin ataupun saldo. Biasa perbankan-perbankan yang sudah besar, yang sudah banyak dolen-dolen dan website di bawahnya menyebar di seluruh dunia, mereka hanya butuh 1 jam waktu sudah bisa memproduksikan koin dalam jumlah yang banyak, puluhan ribu. Saldo dalam sekali produk oleh mereka bisa dalam beberapa triliun, puluhan triliun rupiah. Ini faktor apa? Faktor mereka punya hash power yang bisa mempersingkat sistem kerja. Jadi di sini permasalahannya antara saya dengan perbankan, dengan pihak-pihak Telkom, karena kita juga punya hash power yang hasil daripada Bluetooth, ya, daripada olahan durasi video-video power system program PowerPoint dalam jumlah yang sangat besar masuk kepada hash di app punya produk Amerika, ya, yang terhubung dengan sistem file dan video-video, ya, termasuk video-video yang agak norak, ya, video-video model-modeling artis yang dinamakan dengan Bitcoin app. Jadi masuk dengan sistem Bluetooth. Jadi dari sistem Bluetooth di sini kita running, ya, makna running di sini nama lain daripada working ataupun miner, mengambil data daripada basis internet ataupun basis satelit yang tersimpan di perangkat-perangkat pengguna, di setiap pengguna perangkat, baik perangkat yang berbasis WiFi termasuk televisi dan sebagainya macam, sampai kepada satelit. Jadi kita running sistem tersebut sama dengan kita sudah bekerja dalam kategori
ilmu manufacturers, kita sebagai working, pekerja pertambangan koin, pertambangan produk koin, dan saldo untuk digunakan sebagai transfer jual beli yang sah di tingkat internasional. Jadi khas yang kita Bluetooth dari di sini dengan sistem running program PowerPoint yang terkoneksi dengan program Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain banyak program-program sistem-sistem yang dibangun dari dulu. Dalam jumlah produknya satu hari khas kita punya mampu menghasilkan 600 BTC per hari. Jadi kalau 600 BTC per hari, kita bisa menghasilkan saldo 1 miliar 500 kali 600 B. Jadi 600 miliar, paling kurang 800 miliar per hari mampu kita hasilkan saldo kalau memang tidak terjadi suatu sengketa sistem komplain nomor, komplain email, ataupun saling jegal-menjegal yang menjadi problem permasalahan inti di sini. Dengan nama saya dijadikan sebagai objek konflik yang dikait-kaitkan kepada hal-hal yang sepele, hal-hal broken home, hal-hal yang kadangkala tidak rasional. Di sini kita dulu terhubung dengan sistem cooperation perbankan hasil daripada mining WiFi di beberapa titik, termasuk di titik 2 WiFi, Paris ponsel, menara ponsel. Terus sampai ke sini Jambu Blank dan Pultuna Pusat. Jadi 4 titik ini yang paling utamanya di sini yang terregister sekitar tahun lalu di TCP, di basis koordinat TCP Pultuna Pusat yang sudah menjadi meningkat masuk ke perangkat saya dulu dengan sistem graphic core, sistem video audio graphic core pada posisi pengolahan durasi yang tumpah daur ulangnya kepada Pultuna Pusat. Jadi sebagian besar saldo, semua saldo tertumpah dalam titik koordinat Pultuna Pusat yang sudah saya daftarkan TCP, yang saya gandengkan perangkat Pultuna Pusat, device Pultuna Pusat dengan perangkat saya dengan sistem Web 3, yaitu GitHub Inc. Ya, Web 3 GitHub Inc. diminta terkirim formulir kepada kita, formulir pengisian apa perangkat Anda, network Anda. Saya tulis network nama saya HHBOOM HHBOOM 3V, ya, itu network saya. Habis itu diminta